warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah jenis kalimat yang disusun secara singkat dan dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis. Menurut Putrayasa, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Adapun contoh kalimat efektif berdasarkan ciri-cirinya yaitu: yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Setidaknya memiliki dua unsur yaitu subjek yang meliputi orang, benda, atau tempat, dan predikat yang merupakan keterangan kegiatan. Contoh kalimatnya dalam buku ini membahas unsur kalimat. Pada contoh kalimat tersebut tergolong kalimat tidak efektif karena tidak terdapat subjek dalam kalimat tersebut. Dilihat pada kalimat kedua yaitu buku ini membahas unsur kalimat. Nah, di sini sudah tergolong kalimat efektif karena telah terdapat subjek dalam kalimat tersebut. Yang kedua, kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif adalah kalimat yang tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contohnya, mahasiswa universitas yang terkenal itu menjadi juara pertama. Pada kalimat ini tidak efektif karena menimbulkan dua tafsiran, yaitu mahasiswa yang terkenal dan mahasiswa dari universitas terkenal. Nah, jika diubah menjadi mahasiswa universitas terkenal itu menjadi juara pertama, maka kalimat ini sudah merupakan kalimat efektif. Yang ketiga, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Kehematan bukan menghilangkan kata yang dapat menambahkan kejelasan kalimat, melainkan menghindari kata yang memiliki fungsi sama dalam kalimat tersebut. Kriteria penghematan kata yaitu: 1. Menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, karena saya tidak diundang, saya tidak datang ke acara itu. Kalimat ini tidak hemat, maka perlu diubah menjadi: karena tidak diundang, saya tidak datang ke acara itu. Sehingga kalimat ini menjadi hemat. Yang kedua, menghindari pemakaian hiponimi kata. Contohnya, saya menggunakan baju berwarna hijau. Kalimat ini tidak hemat, maka perlu diubah menjadi: saya menggunakan baju hijau, sehingga menjadi kalimat yang hemat. 3. Menghindari sinonim dalam satu kata. Contohnya, saya berjalan kaki agar supaya lebih sehat. Kalimat ini tidak hemat, sehingga perlu diubah menjadi: saya berjalan kaki agar lebih sehat. Yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, para murid-murid sedang membersihkan kelas. Kalimat ini tidak hemat, sehingga perlu diubah menjadi: para murid sedang membersihkan kelas. Yang keempat, ciri kalimat efektif yaitu kelogisan. Kelogisan merupakan ide kalimat yang mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya, Anugrah menduduki juara favorit lomba ceramah. Kalimat ini tidak logis sehingga perlu diubah menjadi kalimat logis, yaitu Anugrah menjadi juara favorit lomba ceramah. Yang kelima, kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat yaitu: 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Yang kedua, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek, ditambah agen, ditambah verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. 3.
Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek. Contohnya, liputan ini membahas tentang pentingnya mengatur keuangan. Kalimat ini tidak padu sehingga perlu diubah menjadi kalimat padu, yaitu liputan ini membahas pentingnya mengatur keuangan. Yang keenam, keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Misalnya, jika pertama menggunakan verba, maka kedua juga akan menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contohnya, ibu memotong kentang dan dimasukkan ke panci. Kalimat ini tidak sejajar, sehingga perlu diubah menjadi ibu memotong kentang dan memasukkannya ke panci, sehingga menjadi kalimat yang sejajar. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, harapan saya adalah acara yang kita lakukan berjalan lancar sesuai rencana. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan hanya 1.000, 2.000, atau 3.000, tetapi ratusan rupiah telah disumbangkan kepada korban longsor. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, saya suka warna celanamu, saya suka penampilanmu. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, indah itu tidak cerewet tetapi pendiam. Yang kelima, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. Contohnya, kamulah yang harus membersihkannya. Demikian penjelasan mengenai kalimat efektif yang dapat saya paparkan dalam video